Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfianti. NIM saya 185500068 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang bilangan bulat untuk SMP kelas 7. Langsung saja ke pembahasan berikut. Kalian sudah mengenal himpunan bilangan seperti bilangan asli, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Apakah semua situasi dapat dilambangkan dengan himpunan bilangan di atas? Ada sebuah contoh dapatnya digunakan untuk menjelaskan posisi seekor burung yang hinggap di puncak tiang layar sebuah perahu nelayan yang tingginya 3 meter dan posisi pemilik perahu yang sedang menyelam di kedalaman 3 meter. Pada suhu suatu tempat yang berada di bawah 0 derajat Celcius, bagaimana untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius? Nah, letak suatu tempat yang berada di bawah permukaan air laut pada waktu pasang. Gambar di samping ada penambang melintang bumi. Kedalaman cekungan laut adalah 80 meter di bawah permukaan air laut. Maka dinyatakan dengan negatif 80 meter. Maka letak paparan laut dinyatakan dengan negatif 30 meter. Untuk menyatakan hal-hal seperti di samping, maka diperlukan bilangan-bilangan bertanda negatif. Di bawah ini ada pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan atau bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Ada sebuah gambar garis bilangan di samping. Bilangan bulat terbagi menjadi bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan positif berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan bulat. Dapat disebut bilangan positif lebih dari sama dengan 1. Bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan bulat. Bilangan negatif, bilangan yang bernilai negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dapat disebut bilangan positif lebih dari sama dengan negatif 1. Bilangan 0 bukan bilangan positif ataupun negatif serta 0. Pada garis bilangan menunjukkan urutan bilangan bulat. Bawah semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri maka bilangannya semakin kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, Q, bilangan bulat berlaku jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih dari Q. Jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P kurang dari Q. Pada suatu garis bilangan, bilangan negatif 4 terletak di sebelah kiri bilangan 3, sehingga ditulis negatif 4 kurang dari 3 atau 3 lebih dari negatif 4. Adapun bilangan negatif 4 terletak di sebelah kanan negatif 7, sehingga ditulis negatif 4 lebih dari negatif 7 atau negatif 7 kurang dari negatif 4. Jika kedua kalimat di atas digabungkan, maka dapat diperoleh negatif 7 kurang dari negatif 4 kurang dari negatif 3, atau 3 lebih dari negatif 4 lebih dari negatif 7. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah yang sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panah menuju ke arah kanan. Sebaliknya,
Apabila negatif, anak panah menuju ke arah kiri. Contoh, ada seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika ia maju 3 langkah ke depan, ia berdiri di angka +3. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C. Juga dengan C juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga, mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sebarang bilangan bulat apabila ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Sifat yang keempat, sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Yang kelima, mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inversinya merupakan unsur identitas 0. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan negatif A adalah A. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Seperti pada penjumlahan bilangan bulat, untuk menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat dapat digunakan bantuan garis bilangan. Perhatikan gambar berikut. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Lalu bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan pada gambar. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama, artinya dengan menambah dengan lawan pengurangannya. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A negatif B sama dengan A plus buka kurung negatif B tutup kurung. Sifat-sifat operasi hitung pengurangan yaitu tidak asosiatif, tidak komutatif, tidak mempunyai identitas, dan tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka dapat dipastikan hasil pengurangan A dan B bilangan bulat. Kalian telah mengetahui bahwa perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Secara umum dapat dilihat rumus berikut. Sifat-sifat operasi hitung perkalian yaitu yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat dan selalu berlaku sama dengan R juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku sama dengan A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang ketiga, sifat asosiatif. Untuk sifat bilangan bulat A
B dan C selalu berlaku buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung plus buka kurung A kali C tutup kurung. Sifat yang kelima, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikurangi buka kurung A kali C tutup kurung. Sifat yang keenam, memiliki elemen identitas. Untuk setiap bilangan bulat selalu berlaku A dikali identitas sama dengan identitas kali A sama dengan A. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C bilangan bulat dengan B faktor A dan B 0, maka berlaku A. B sama dengan C, A sama dengan B kali C. Menghitung hasil pembagian bilangan bulat untuk setiap P, Hi, R bilangan bulat Hi 0 dan memenuhi P dibagi Hi sama dengan R. Berlaku jika P, Hi bertanda sama, R adalah bilangan bulat positif. Jika P, Hi berlainan tanda, R adalah bilangan bulat negatif. Pembagian dengan bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Sifat-sifat operasi pembagian yaitu tidak asosiatif, tidak komutatif, tidak tertutup. Jika dua bilangan bulat dibagi, maka hasilnya belum tentu bilangan bulat. Ada contoh soal yang pertama, dia melangkah mulai dari titik 0, lalu melangkah 5 satuan ke kanan, kemudian melangkah 2 satuan ke kiri. Berapa hasil penjumlahannya? Jawabannya adalah dapat dilihat pada gambar. Kita diharuskan membuat garis bilangan terlebih dahulu, lalu lakukan sesuai pertanyaan, maka 5 plus buka kurung negatif 2 tutup kurung sama dengan 3. Soal yang kedua, lihat pada gambar suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jawabannya adalah permasalahan dapat diselesaikan dalam bentuk perkalian. Jadi 5 kali 6 sama dengan 6-nya dijumlahkan sebanyak 5 sama dengan hasilnya adalah 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Soal yang ketiga, karena sedang baik hati Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangganya yang akan diberi kue tersebut adalah 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kuenya, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Jawabannya adalah 12 dibagi 6 dapat diartikan pengulangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurangi 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali, dengan kata lain hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Fitri mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Sekian di akhir materi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.